Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mas Jolil. Tadi sudah diterangkan mengenai Maqasidul Ahkam. Maqasidul Ahkam ini adalah ditetapkannya hukum guna untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut itu terdapat 5 unsur yang harus dipenuhi, yang harus dipelihara. Di antaranya yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima ini harus dijaga guna untuk kemaslahatan umat, untuk mencapai kemaslahatan. Yang selanjutnya yaitu adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan penelitian para ahli unsur fikih, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu tadi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Di sini mengapa harus memelihara agama? Dikarenakan Allah sudah mewajibkan kita untuk menguatkan iman kita, kemudian untuk menegakkan hukum Islam dengan cara berdakwah, salah satunya yaitu seperti mendirikan sholat, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian memelihara jiwa, karena Islam ini mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Kemudian memelihara akal. Memelihara akal ini karena Allah melarang segala hal yang merusak akal, karena akal ini guna untuk mendapatkan ilmu atau untuk dijaga dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yaitu memelihara keturunan. Keturunan di sini sangatlah penting dikarenakan cikal bakal pemuda masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar, yaitu seperti zina. Ini karena mencegah bercampurnya antara nasab dan menjaga kemuliaan manusia. Kemudian memelihara harta. Ini merupakan salah satu agar manusia dapat bertahan hidup. Maka dari syariat menyuruh manusia untuk berusaha mendapatkan harta dan memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual beli atau sewa menyewa dan sebagainya agar dapat menjaga harta ini, maka ditetapkanlah hukum tentang tidak boleh mencuri atau diharamkan mencuri. Seperti itu. Daruriyah ini adalah perkara yang tidak terwujud unsur pokok maslahat atau maqsadul khamsah kecuali dengannya. Daruriyah ini bisa disebut hal yang primer yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut Wahbah Zuhair, ini kemaslahatan yang terletak daruriyat ini adalah kemaslahatan yang terletak padanya kacaulah atau hancurlah kehidupan di dunia dan terjadilah kerusakan atau lenyapnya kenikmatan abadi dan akan
menerima azab di akhirat. Adapun contohnya, ini contoh dari dzurriyyah ada 5 juga yang meliputi dari 5 unsur tadi, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Pertama, memelihara agama. Dalam hal peringkat dzurriyyah ini contohnya seperti memelihara seperti melaksanakan sholat lima waktu, karena apabila sholat ini tidak dilakukan atau diabaikan maka akan terancamlah agama tersebut. Kemudian yang kedua, memelihara jiwa. Nah, memelihara jiwa ini contohnya seperti kebutuhan. Jadi apabila kebutuhan pokok manusia itu tidak dipenuhi maka akan mengancam eksistensi jiwa manusia tersebut. Kemudian memelihara akal. Memelihara akal ini contohnya seperti diharuskannya meminum minuman keras, karena nanti akan apabila tidak dilakukan atau tidak diindahkan hal ini maka akan mengancam akal manusia. Akal manusia akan rusak dikarenakan efek dari minuman keras tersebut. Kemudian yaitu memelihara keturunan. Contohnya yaitu disyariatkannya menikah dan dilarangnya zina. Apabila hal ini itu tidak dilakukan atau diabaikan oleh manusia maka akan mengancam eksistensi manusia tersebut. Kemudian memelihara harta. Nah, memelihara harta ini contohnya seperti tentang cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan ini atau hukum ini itu tidak dilakukan atau tidak diindahkan maka akan mengancam eksistensi harta tersebut. Kemudian al-hajiyat ini adalah perkara yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan. Apabila atau jika perkara-perkara itu tidak terwujud maka tidak akan merusak tatanan hidup atau tidak merusak ketatanan kehidupan, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Nah, dalam hal hajat ini itu bisa disebut sekunder. Nah, ini terdapat juga meliputi 5 pokok tadi, 5 unsur tadi, yaitu memelihara agama dan lain-lain. Nah, yang pertama memelihara agama dalam hal peringkat hajat ini, yaitu contohnya melakukan jamak qashar. Nah, apabila seseorang itu dalam perjalanan sedang bepergian atau kesulitan dalam sholat maka sholatnya boleh dijamak dan diqashar. Nah, apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu memelihara jiwa. Memelihara jiwa ini pada peringkat hajat ini sebabnya diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Nah, apabila hal ini atau peraturan ini itu diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia atau jiwa manusia, melainkan hanya hidup manusia itu akan cenderung sulit atau hidupnya akan sulit. Kemudian memelihara akal. Nah, memelihara akal ini dalam hal peringkat hajat ini contohnya dianjurkannya untuk menuntut ilmu, pengetahuan. Dan apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, akan tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian memelihara keturunan. Nah, di sini seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Apabila mahar tersebut tidak disebutkan maka apabila mahar tersebut tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan dikarenakan untuk itu
ia harus membayar mahar misal. Sedangkan untuk masalah talak ini, suami akan mengalami kesulitan apabila ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi. Kemudian memelihara harta. Nah, memelihara harta ini contohnya syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang akan memerlukan modal. Kemudian tahsiniyat. Nah, tahsiniyat ini merupakan kemaslahatan bertujuan untuk menjaga muruah atau keindahan adat dan kemuliaan akhlak. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan. Nah, ini dapat disebut tersier, hanya sebagai keindahan adat, menjaga muruah dan kemuliaan akhlak. Di sini juga mencakup 5 unsur. Yang pertama, memelihara agama. Memelihara agama ini contohnya mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contohnya saat sholat itu kita menutup aurat, kemudian baik di dalam maupun di luar sholat, kemudian membersihkan badan, kemudian pakaian dan tempatnya. Dan seperti hal tersebut itu merupakan kaitannya dengan akhlak terpuji atau adab-adab dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah memelihara jiwa. Nah, memelihara jiwa ini contohnya ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, ya, dan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu memelihara akal. Memelihara akal ini seperti menghindarkan diri dari hal menghayal atau mendengar sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Kemudian menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini contohnya seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Kemudian apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan tersebut. Kemudian yaitu memelihara akal dalam hal tahsiniyat ini atau tersier, seperti contohnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan bermuamalah atau jual beli dan lain-lain atau etika dalam berbisnis. Dan hal tersebut itu juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan yang telah dijelaskan di atas itu merupakan hal-hal yang primer, sekunder, dan tersier. Kemudian terdapat juga yang hal-hal yang bersifat penyempurna. Di sini contohnya yaitu sebagai pelengkap terhadap pelaksanaan syariat Islam. Selanjutnya yaitu kan tadi sudah dijelaskan ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, ini terdapat juga hal-hal yang bersifat penyempurna, yaitu pelengkap terhadap
pelaksanaan syariat Islam. Nah, di sini apabila ia tidak ada atau penyempurna itu tidak ada, maka hikmah yang terdapat pada pensyariatan suatu hukum pada masing-masing tindakan atau tingkatan tidak sampai menjadi rusak. Meskipun pelengkap atau penyempurna itu tidak ada, maka tingkatan masing-masing tingkatan itu tidak akan rusak atau tidak akan hilang. Nah, seperti halnya nih sudah di bawah ini, itu yang pertama, hal yang bersifat penyempurna atau mukmilah dalam tingkat kebutuhan primer yaitu dzurriyyah, seperti menampilkan syiar Islam dengan melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, apabila sholat berjamaah atau sholat berjamaah ini tidak akan menghilangkan atau tidak akan merusak hal-hal dzurriyyah, artinya sholat tadi tidak akan menghilangkan atau merusak sholat tadi. Kemudian yang kedua yaitu hal yang bersifat penyempurna dalam tingkat kebutuhan sekunder atau yang kita sebut hajiyat, seperti contohnya seperti adanya persyaratan kafah, kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Nah, apabila ini tidak ada maka tidak akan merusak. Apabila ini tidak akan merusak perkawinan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hal yang bersifat penyempurna dalam tingkatan tersier, seperti yaitu sopan santun dalam bersuci atau toharoh dan melaksanakan pekerjaan sunnah dalam bersuci. Nah, apabila penyempurna atau sopan santun dalam bersuci ini, dalam toharoh ini tidak ada, maka tersier atau sekunder, kebutuhan sekunder ini tidak akan rusak, karena bersuci ini akan tetap ada, tidak akan hilang. Kemudian dari contoh-contoh hal-hal tersebut yang bersifat sempurna atau penyempurnaan sempurna, ya terdapat pelaksanaan syariat Islam di atas. Kemudian bahwasanya meskipun hal-hal yang bersifat penyempurna itu tidak ada, hal itu tidak akan sampai merusak kemaslahatan yang terkandung dalam syariat yang bersifat premier atau dzurriyyah, kemudian sekunder atau hajiyah, dan tersier atau tersinia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan atau dalam menyampaikan itu kurang memahamkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.